Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan tentang kelompok sosial yang akan dibawakan oleh Jolin dan juga Lisa. Baik, rumusan masalah yang akan kami bahas hari ini adalah yang pertama, dasar terbentuknya kelompok sosial, yang kedua, jenis-jenis kelompok sosial, dan yang ketiga, partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Pertama, kita harus mengenal lebih dekat apa itu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain untuk meningkatkan hubungan antar individu, melakukan suatu pekerjaan, dan bisa juga untuk keduanya. Selanjutnya, kata sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu society, yang artinya kawan. Nah, bisa kita simpulkan kalau kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial dibentuk oleh anggota masyarakat. Kemudian, syarat terbentuknya kelompok sosial yang pertama adalah terdiri dari 2 orang atau lebih, yang berarti jika hanya sendirian atau individu bukanlah merupakan kelompok sosial. Yang kedua, membentuk kesatuan atau grup berdasarkan kesamaan, baik itu kesamaan sekolah, tempat tinggal, keturunan, hobi, dan lainnya. Dan yang ketiga, adanya interaksi sosial yang intens, baik itu antar individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Selanjutnya kita akan membahas faktor terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama ada kepentingan yang sama, yaitu dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan bisa merujuk pada kesamaan hobi dan pekerjaan. Misalnya kelompok pecinta kucing yang membentuk kelompok untuk kepentingan mencari teman dan pengetahuan seputar perawatan hewan peliharaan kesayangannya. Yang kedua ada keturunan yang sama atau kesamaan genealogi. Genealogi artinya keturunan atau ikatan darah. Untuk contoh kelompok dari sosial genealogi adalah keluarga. Misalnya Putri dan Devi sama-sama dari Medan dan memiliki marga Lubis. Berarti mereka berdua termasuk ke dalam kelompok sosial karena memiliki kesamaan genealogis. Yang ketiga ada kesamaan keyakinan. Kelompok ini dibentuk dari orang-orang yang memiliki kesamaan agama yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas ibadahnya. Misalnya, perkumpulan ikatan remaja di gereja untuk melaksanakan ibadah dengan baik, teratur dan juga tertib. Dalam faktor kesamaan geografis sendiri, terdapat 2 perbedaan. Yang pertama, dalam wilayah yang saat ini dan wilayah asal. Dalam wilayah saat ini, contohnya adalah kelompok pemuda RT yang tempat tinggalnya berdekatan dan sering bertemu untuk membuat suatu acara, meskipun setiap anggotanya mungkin memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Lalu kemudian yang wilayah asal, contohnya adalah ikatan mahasiswa di Jerman yang dibentuk oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Jerman. Kita akan masuk ke tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama ada in-group dan juga out-group. In-group adalah kelompok sosial tempat seseorang secara psikologis mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial tempat seseorang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota. Sebagai contoh dari tipe kelompok sosial in-group adalah organisasi pecinta puisi, sedangkan out-group, klub sepak bola yang menjatuhkan klub lain. Kedua ada primer dan juga sekunder. Kelompok primer memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian dan nilai-nilai seseorang. Sementara itu, kelompok sekunder adalah kelompok yang lebih besar dan cenderung tidak terlalu akrab. Contoh dari primer adalah keluarga, dan sekunder adalah partai politik. Yang ketiga ada formal dan informal. Kelompok sosial formal adalah kelompok sosial yang terbentuk secara resmi demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kelompok sosial informal terbentuk karena pertemuan yang berulang kali dengan didasari oleh kepentingan dan pengalaman bersama. Contoh formal adalah perusahaan, sedangkan contoh informal adalah pecinta mobil tua. Yang keempat ada persahabatan atau persaudaraan. Dalam kelompok ini, setiap anggotanya akan saling bersama dalam keadaan senang maupun sedih. Umumnya, persahabatan tidak terdiri dari banyak orang sehingga anggotanya dapat menjalin hubungan maupun interaksi yang intens satu sama lain. Contohnya adalah kelompok persahabatan. Kelima, ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban merujuk pada perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, di mana hubungan antar anggota cenderung erat dan berdasarkan ikatan emosional yang kuat. Di sisi lain, patembayan merupakan perkumpulan yang bersifat lebih sementara dan formal. Contoh dari paguyuban adalah rukun tetangga atau RT, sedangkan contoh dari patembayan adalah ikatan antar pedagang. Yang keenam, ada membership group dan juga reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Contoh dari membership adalah kelompok TNI atau Polri, sedangkan contoh untuk reference adalah kelompok yang terinspirasi dari kelompok yang lainnya.
Tipe kelompok sosial selanjutnya adalah okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan profesi yang sama. Kelompok volunteer adalah kumpulan dari orang yang terlibat dalam kegiatan sukarela sebagai kelompok. Contoh okupasional adalah Ikatan Dokter Indonesia dan contoh dari volunteer kelompok bantuan kemanusiaan. Tipe kelompok sosial selanjutnya teratur dan tidak teratur. Kelompok sosial teratur terjadi atas kesadaran, kesengajaan individu-individu yang membangun kelompok sosial tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Kelompok sosial tidak teratur terjadi karena ketidaksengajaan yang secara tiba-tiba dan tidak terencana seperti kerumunan yang tidak sengaja bertemu. Contoh teratur adalah instansi pemerintahan dan contoh tidak teratur antrean. Kelompok sosial dapat ditemukan di dalam 3 bidang. Bidang yang pertama adalah kelompok sosial dalam bidang ekonomi. Kelompok sosial ekonomi adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan kesamaan status sosial atau ekonomi. Kelompok ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti adanya kesamaan dalam suatu bidang pekerjaan atau dari segi pendapatan. Contohnya, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan perusahaan. Kelompok sosial di bidang kedua yaitu bidang politik, yang merupakan kerjasama antar pelaku politik dalam mewujudkan tujuan bersama atau persaingan antar individu ataupun antar kelompok dalam mencapai suatu tujuan. Contohnya partai politik atau organisasi politik. Kelompok sosial dalam bidang terakhir yaitu kelompok sosial dalam bidang hukum, yaitu kegiatan yang terjadi antara 2 orang atau lebih dan diatur oleh hukum. Contohnya adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu perbedaan partikularisme dan juga eksklusivisme. Partikularisme adalah suatu bentuk karakteristik atau paham yang membuat seseorang lebih mementingkan urusan pribadi daripada kepentingan umum. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Ciri-ciri sikap partikularisme adalah mementingkan urusan pribadi, selalu berpikir rasional, mobilitas tinggi, dan mengedepankan logika. Ciri-ciri sikap partikularisme adalah mementingkan urusan pribadi, selalu berpikir rasional, mobilitas tinggi, dan mengedepankan logika. Yang pertama, mementingkan urusan pribadi atau yang kita kenal sebagai individualis, yaitu mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Yang kedua, selalu berpikir rasional atau berpandangan yang berbeda. Sifat ini kita sebut sebagai heterogen. Yang ketiga adalah mobilitas tinggi. Mobilitas tinggi adalah sikap yang menghadapi perubahan dengan cepat. Yang keempat, berorientasi pada rasionalitas dan fungsi atau mengedepankan logika dan juga teknologi. Sekian video pembahasan kita. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Eksklusivisme kelompok adalah paham yang membuat seseorang memisahkan diri dari kelompoknya. Hal ini membuat seseorang cenderung menarik diri dari berbagai interaksi sosial dengan kelompoknya. Eksklusivisme sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki kontrol sosial yang kuat, magis religius, dan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri.